dari ancaman terhadap kedudukan NKRI. Sebelumnya kita akan membahas tentang apa itu integrasi nasional. Integrasi nasional adalah usaha dan proses untuk menyatukan perbedaan-perbedaan yang ada di suatu negara sehingga tercapainya keselarasan dan keselarasan di suatu negara. Nah, apa saja sih faktor penghambat dan pendorong integrasi nasional? Faktor pendorong dalam integrasi nasional yaitu satu, adanya rasa senasib dan sepenanggungan seperjuangan dari faktor-faktor sejarah. Yang kedua adalah tercerminnya dari simbol yang Indonesia itu yang berjudul tentang Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga yaitu adanya rasa ingin bersatu. Yang keempat itu adanya rasa nasionalisme dalam kalangan bangsa Indonesia. Sedangkan faktor penghambatnya itu yaitu ATHG, A itu ancaman, T itu adalah tantangan, H itu hambatan, dan G itu gangguan. Tetapi kita tidak akan membahas semuanya, kita akan membahas tentang ancaman. Ancaman adalah merupakan suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik. Yang kedua, jenis-jenis ancaman. Jenis ancaman itu terdiri dari dua, yaitu ancaman militer sama ancaman non-militer. Ancaman militer itu ancaman yang cenderung menggunakan senjata dan terorganisir. Dan apa saja sih ancaman militer itu? Ancaman militer itu spionase, pelanggaran wilayah, sabotase, sama agresi militer. Sedangkan ancaman non-militer itu ancaman yang cenderung tidak menggunakan fisik atau senjata, dan dia cenderung ke bidang IPOLES, ilmu pengetahuan sosial, budaya, hukum, dan pertahanan keamanan. Nah, yang ketiga ancaman di Indonesia itu sangat banyak, yaitu satu, ancaman di bidang ideologi. Di bidang ideologi yaitu seperti yang kita tahu bahwa Indonesia mengadut liberalisme. Nah, pengaruh dari liberalisme itu membuat bangsa Indonesia bergaya hidup kemewahan, pergaulan bebas, dan sebagainya. Yang kedua itu adalah ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik itu adalah intimidasi, provokasi, atau blokade politik. Yang ketiga, ancaman di bidang ekonomi, yaitu Indonesia dibanjiri oleh produk-produk luar negeri. Yang kedua, cepat atau lambat perekonomian negara kita akan dikuasai oleh pihak asing dan timbulnya kesenjangan sosial yang tajam. Nah, yang keempat, di bidang sosial budaya. Di bidang sosial budaya itu sepertinya adanya sikap individualisme, sikap hedonisme, dan sikap westernisasimisme. Yang kelima, ancaman di bidang pertahanan dan keamanan. Ancaman di bidang pertahanan dan keamanan yaitu seperti ancaman spionase, sabotase, agresi militer, pelanggaran wilayah. Dan apa saja sih strategi untuk mengatasi ancaman IPOLES sesuatu? Yang pertama, ancaman di bidang ideologi dan politik, yaitu mengembangkan demokrasi politik, mengaktifkan masyarakat sipil dalam area politik. Yang ketiga, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik. Yang keempat, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih. Yang kelima, menegakkan supremasi hukum. Yang keenam, memperkuat posisi Indonesia dalam kancah internasional. Yang kedua, strategi dalam mengatasi di bidang ekonomi. Yaitu Indonesia menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang kedua, pertanian dijadikan prioritas utama karena kebanyakan Indonesia berprofesi menjadi petani. Yang ketiga, strategi mengatasi ancaman di bidang sosial budaya, yaitu dengan cara melahirkan adanya toleransi yang tinggi antar sesama manusia, dan yaitu menanamkan sikap Bhinneka Tunggal Ika. Yang keempat adalah strategi mengatasi ancaman di bidang pertahanan dan keamanan, yaitu adanya sistem pertahanan keamanan negara yang bersifat semesta yang bercirikan satu, kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
B. Kemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didaya gunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. Sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.